Kami wartawan Limaku hendak mewawancarai Ibu Mariani berkaitan dengan Muslim Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Sebetulnya selain sebagai presiden kedua kita, Bapak Soeharto itu siapa, Bu? Pak Harto itu selain jadi Presiden Republik Indonesia yang kedua juga Bapak Pembangunan Nasional, juga ya sebagai pahlawan nasional juga. Apakah Ibu sendiri pernah bertemu langsung dengan Bapak Soeharto? Pernah. Jadi Pak Harto itu dulu sewaktu masih Sugeng ya, masih Sugeng itu masih hidup, itu sering kunjung ke Kemusu, tapi tidak di sini karena ini dibangun setelah Pak Harto wafat. Undurnya Pak Harto di Kemusu itu di adiknya, rumah adiknya Bapak Ernanto Suwito. Tadi sudah lihat silsilah keluarga Soeharto di depan diorama ya, di rumahnya Pak Harto itu Pak Harto kundur dan ibu sendiri yang nyawasi kunjungan Solo Janda untuk Pak Harto. Jadi pernah ketemu langsung. Terus menurut Ibu yang bisa diteladani Bapak Soeharto itu apa? Jiwa kepemimpinannya iya, kemudian sebagai seorang muslim Pak Harto taat beribadah, kemudian Pak Harto bisa menjadi presiden karena rajin belajar juga, biasa kalian contoh. Kemudian Pak Harto selalu berbakti kepada orang tua, termasuk kepada Bapak Ibu guru. Kenapa kepada Bapak Ibu guru? Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua saya. Kemudian sifat jujurnya Pak Harto juga. Pada bulan Oktober kemarin Pak Harto dijadikan sebagai pahlawan nasional. Apa artinya itu? Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Jadi Pak Harto itu dulu pernah berjuang untuk melawan penjajah, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di masa agresi militer Belanda kedua, ada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Siapa yang memimpin? 3 tokoh penting. Salah satunya ada Pak Harto. Yang ke-1 ada si Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan di Kemusu ini, tempat lahirnya Pak Harto ini, banyak sekali pahlawan-pahlawan yang gugur, orang-orang yang gugur. Kenapa Belanda menyerang desa Kemusu? Karena Pak Harto adalah orang Kemusu. Belanda itu marah tidak menemukan Pak Harto. Jadi di sini di Kemusu juga ada makam pahlawan Somenggala. Nanti kalian bisa lihat dekat dengan museum. Karena Pak Harto berjuang melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian mempertahankan Pancasila di waktu pemberontakan G30 SPKI juga. Jadi jasa-jasanya Pak Harto banyak untuk Indonesia. Kenapa lantas didirikan museum ini? Apa tujuannya? Museum ini didirikan karena disinilah tempat lahirnya Pak Harto, di Kemusu Argomulyo Sedayu Bantul, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Kenapa didirikan di sini? Karena di sinilah tempat lahirnya Pak Harto. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan edukasi seperti kalian semua kepada adik-adik teman-teman kalian tadi itu dari TK Negeri Pembina Wates, kemudian dari SD Negeri Banyuasin. Jadi untuk memberikan edukasi untuk pendidikan biar anak-anak mengenal tentang wawasan kebangsaan nasional, kemudian mengenal tentang sosok Pak Harto, kemudian mengenal tentang perjuangannya beliau, kemudian sejarah. Museum ini sendiri didirikan tahun berapa dan siapa yang merintisnya? Yang merintis adalah adiknya Pak Harto yang bernama Bapak Haji Probo Sutejo. Diresmikan pas tanggal kelahiran Pak Harto, 8 Juni 2013. Jadi baru 12 tahun masih. Museum ini diresmikan tanggal berapa dan oleh siapa? Diresmikan 8 Juni 2013, diresmikan oleh Bapak Haji Probo Sutejo dan Putri Sulung Pak Harto, Ibu Siti Hadiah. Alasan kenapa museum ini didirikan di sini apa, Bu? Ya, karena disinilah tempat lahirnya Pak Harto. Ini rumah ayah ibunya Pak Harto. Tadi sudah kalian ke sana ya, di pendopo kecil di sebelah timur itu adalah disitulah Pak Harto dilahirkan.
Rumahnya cukup kecil, 110 meter persegi. Yang bisa dilihat, nanti bisa dilihat satu, di samping-samping pendopo itu ada fondasi rumah yang dulu. Yang kedua, di belakangnya ada sumur kenangan. Sumur yang digunakan Pak Harto dan keluarganya. Sumur itu dibangun oleh kakeknya Pak Harto tahun 1887. Jadi kenapa di sini dibangun museum? Karena di sinilah tempatnya. Kegiatan dari museum ini apa saja, Bu? Ada contohnya. Jadi di pendopo utama itu adalah kelasnya Museum Pak Harto. Jadi anak-anak kalau datang ke sini, anak-anak sekolah maupun ibu-ibu, bapak ibu warga masyarakat, kalau ke sini itu di pendopo dulu diberikan penjelasan tentang Pak Harto, tentang wawasan kebangsaan nasional. Jadi di sini menyanyikan lagu Indonesia Raya itu wajib. Kemudian lagu perjuangan juga wajib. Kemudian mengenali Sila Pancasila wajib. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita tekankan untuk selalu menghormati Bapak Ibu guru. Kita menyanyikan lagu guruku tersayang, kemudian menyanyikan lagu terima kasih guruku, kemudian himne guru. Ya, nanti anak-anak akan berjabat tangan dengan Bapak Ibu gurunya dan kalau itu sangat mengharukan, tapi anak-anak maupun Bapak Ibu gurunya pada menangis. Jadi di Museum Pak Harto tidak asal jalan, tetapi kita berikan edukasi di pendopo museum. Itu nanti kita jelaskan tentang museum, kemudian lihat filmnya. Ibu sendiri bekerja di sini ditugaskan di sini sejak kapan? Sejak museum dibangun 2013. Jadi ibu sebagai edukator di Museum Pak Harto. Terus tugas dari kepala museum itu apa nih, Bu? Kepala museum itu tugasnya untuk memberikan penjelasan-penjelasan, untuk mengarahkan kepada semua karyawan. Kemudian kalau ada misalnya ada tamu, beliaunya ada, beliaulah yang akan memimpin di sini. Ada rapat, ada apa, dan lain sebagainya. Kemudian kepala museum sendiri itu adalah mengayomi karyawannya. Jadi kalau misalnya ada karyawannya kurang tahu apa, itulah yang memberikan penjelasan nanti untuk pemimpinnya, untuk kepala museumnya. Apakah juga ada keluarga dari Pak Harto yang sering berkunjung ke sini? Sering. Putra putri beliau yang baru saja kunjung ke sini yang ke museumnya Pak Harto itu Ibu Titik Soeharto, kepala negara kita ya, itu negara kita ya. Itu beliau hari Kamis kemarin, 1 bulan yang lalu, berkunjung ke sini bersama DPR RI Komisi 4. Itu ada 100 orang yang ke sini bersama stafnya dan ajudannya. Jadi putra putri beliau selalu berkunjung ke sini. Sewaktu anak-anak, kira-kira kehidupan Pak Harto seperti apa ya, Bu? Maksudnya anaknya Pak Harto? Sewaktu anak-anak. Pak Hartonya yang sewaktu. Oh Pak Hartonya. Pak Harto itu dulu karena Pak Harto anak desa, anak seorang petani, kehidupannya Pak Harto sama dengan kalian, bermain di sawah, mancingnya Mas. Iya. Kemudian main juga di sawah. Itu contohnya. Pak Harto selalu membantu ayahnya di sawah. Pak Harto buyang kebu. Keseharian Pak Harto seperti itu. Jadi setelah pulang sekolah, Pak Harto istirahat, Pak Harto belajar, kemudian membantu ayahnya di sawah. Karena ayahnya Pak Harto adalah Pak Harto. Sama, kemudian karena Pak Harto beragama Islam, sama dengan kalian Pak Harto itu rajin mengaji. Untuk bisa belajar mengaji dari rumah sampai ke suronya, suro itu musola ya, itu lebih dari 1 kilometer dan Pak Harto hanya jalan kaki. Kenapa hanya jalan kaki? Karena ayah ibunya tidak mampu untuk membeli gas itu. Tapi Pak Harto semangat untuk bisa membaca Al-Quran. Pak Harto taat beribadah. Tapi mana? Ada di patungnya Pak Harto, di Pak Harto sedang mengerjakan ibadah sholat. Kalau menurut Ibu, jiwa pahlawan itu seperti apa? Jiwa pahlawan itu jujur, kemudian melindungi, kemudian ada jiwa kepemimpinan, kemudian tabah juga, kemudian solidaritas kepada sesama. Kalau menurut Ibu, anak-anak seusia kita bisa jadi pahlawan di bidang apa, Bu? Bisa. Contohnya sekarang itu ada sedang terjadi bencana alam ya di Sumatera, di Aceh. Kalian bisa dengan kalian misalnya orang tua kalian penggalangan dana, nanti anak-anak mengumpulkan, tidak harus banyak, dengan doa pun bisa
Ya. Jadi kalian bisa bersikap jujur, kemudian bersama sesama temannya itu menyayangi, tidak nakal-nakalan, itu pun bisa, itu sudah sebagai pahlawan. Karena kalian rajin belajar, sudah membantu ayah ibu, kalian juga pahlawan. Apa pesan ibu untuk teman-teman kita di Makassar Pemimpin kaitan dengan jiwa kepahlawanan dan cerita sejarah dari Bapak Soeharto? Belajarlah kalian dengan yang rajin. Kemudian berbaktilah kepada orang tua. Kemudian taat beribadahlah. 3 yang dilakukan Pak Harto sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada 3 sa jiwa kepemimpinan yang digunakan Pak Harto. Sabar, sareh, saleh. Silahkan lakukan 3 hal. Sabar, sareh, saleh. Dan 3 hal. Belajar yang rajin, berbakti kepada ayah ibu, termasuk berbakti kepada guru, kemudian taat beribadah. Insya Allah nanti kalian akan menjadi generasi emasnya Indonesia yang hebat. Kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Kalian bisa menjadi orang-orang yang besar. Amin. Ya, mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai dengan jangan lupa untuk tetap sholat yang rajin, tetap mengaji. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi hafiz Al-Quran. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar anak-anak semuanya. Terima kasih tentunya. Jangan lupa tetap selalu belajar dan belajar ya, seperti Pak Harto.